Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di channel saya, channel Mas Jun Epek ya teman-teman. Seperti biasa, nyalain dulu rokoknya. Dikarenakan ini weekend ya teman-teman, kita akan coba sedikit update per gold ya teman-teman. Analisa per gold atau per XAUUSD dalam jangka waktu 1 minggu ke depan ya teman-teman. Nah, untuk di minggu ini, ini ada bekas oret-oretan kemarin di grup Telegram kalau nggak salah sama Mas Reja itu. Jadi kalau zona sih emang udah ada sih buat besok. Kita santai saja teman-teman, siapin dulu kopinya karena kita akan merecap di minggu lalu. Kemarin banyak setup yang fail, analisa saya yang fail gitu. Untuk analisa harian ya teman-teman, bukan weekly analysis. Kalau weekly analysis, gold sampai di area second pole sih. Coba kita ulang-ulang, kita bedah-bedah, kita coba, kita try. Harga itu bereaksi di mana coba? Kita tandain dulu area flag yang major, yang utama di sini. Biar tidak lupa arah besarnya ya teman-teman. Ini FR buy. Ini adalah area karma. Harus di sweep nih atau harus di break nanti. Situ. Terus di dalam area flag range ada area bahu kiri di sini. Bahu kiri nanti saya akan cari buy, benar-benar cari buy setelah harga memasuki area ini ya teman-teman. Dari 2315 ke bawah saya akan cari buy dengan batas titik terendah di sini di berapa ini? Di 2286 di situ. Situ sebagai area ini. Tapi untuk kita akan bermain dulu di skala kecil. Kalau untuk area atau trennya di sini ada tren kuat ya teman-teman. Di sini ada pulse break, di sini ada sweep. Terus di sini membentuk area flag baru di sini. Nah, berarti untuk minggu depan kita pakai flag yang ini untuk skala minor ya teman-teman. Jadi entryan yang minggu depan ini masih bersifat koreksi, sell-nya itu masih bersifat koreksi kayak gitu. Untuk ngebuy kayak gitu. Nah, untuk ngebuy, kalau kita pakai area flag yang ini gitu, di sini masih terjadi clean break ya teman-teman. Udah saya bedah ke M1, di sini nggak ada apa-apa, di sini kosong kayak gitu. Berarti kalau di sini kosong, kita akan mencari decision point atau ditunggu di area ekstrim atau origin sekalian. Di sini kita punya area supply, rally base drop, bearish engulfing. Sini supply. Nah, supply yang di sini termasuk area ekstrim ya teman-teman. Kalau kita tarik di Fibonacci menggunakan golden ratio di sini, harga sudah memasuki area Fibonacci 50, sudah memasuki area golden ratio di sini. Golden ratio atau area equilibrium di sini, area tengah-tengah sini bisa dibilang murah enggak, mahal juga enggak, kayak itu sedang lah. Di area golden ratio ini kita ada semacam setup drop base drop ya teman-teman. Di sini ada zona supply drop base drop. Ini supply ini adalah supply yang memecahkan atau menggagalkan setup QM buy kita kemarin di situ. Nah, berarti ini masih termasuk supply yang bagus, supply yang penting. Kemarin di sini kita punya setup QM buy dengan decision point-nya di sini.
Nah, di sini sebagai area demand-nya kemarin itu. Saya kotakin dulu nih. Nah, dia adalah zona supply ini adalah area decision point yang memecahkan zona buy kita teman-teman kemarin. Nah, berarti kalau setup yang seperti ini, kalau QM gitu, kalau gagal, dia akan menjadi setup QMTR atau QM manipulation atau Quasimodo kampret seperti itu. Nah, buat teman-teman yang menemukan konfirmasi di daerah sini, besok ya teman-teman, minggu depan nanti infokan saja, jangan lupa. Di sini kalau misalkan di sini ada konfirmasi gitu di setelah harga masuk ke area supply yang ada di golden ratio ini, area tengah-tengah, area mid range, silahkan chat saya kayak gitu. Ada setup apa atau setup apa kayak gitu, ada price action apa yang muncul di sini. Kita target satunya jangan muluk-muluk, takutnya ini karena semakin dalam pullbacknya kita nggak boleh berharap lebih market itu. Ini target satu di sini. Terus sama juga kalau seandainya harga itu sampai ke area sini, area origin di sini, kalau ada konfirmasi ya infokan saja kayak gitu. Tak ada setup QM kah, buy sehingga kah, double top kah gitu kayak gitu. Nah, silahkan infokan kayak gitu. Nah, ini di zona pertama di harga 2392 ini merupakan level yang cukup penting karena ini adalah level yang memecahkan setup QM sehingga memunculkan setup Quasimodo kampret kayak gitu. Atau teman-teman lebih suka nunggu di area origin sekalian kayak gitu, kita bisa pakai 50% zona di sini garis putus-putus bisa, atau pakai di tuning pakai multi time frame ke H1 di sini juga bisa teman-teman. Nah, di tuning pakai H1 kayak gitu. Atau buat teman-teman yang kurang suka nunggu konfirmasi gitu, lebih suka pasang sell limit buy limit, di sini bisa menggunakan pull base gitu di zona pertama kayak gitu dengan stop loss sekitar 94 pip dan reward ada di 398 pip kayak gitu, hampir ke 400 pip sih. Atau menggunakan area setengah base gitu, area sini 50% base dengan stop loss 53 pip dan reward menjadi 439 pip seperti itu. Atau buat teman-teman yang lebih suka nunggu di area ekstrim kayak gitu, karena ini kalau sampai sini berarti area ekstrim ini si gold ini akan menjadi tren lemah gitu. Tren lemah itu tanda-tanda awal tren itu akan segera berbalik arah kan, karena di time frame besar yang tadi itu area flag majornya gold ini memang boleh seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang di sini yang suka di sini misalkan pakai H4 di sini, H4 di sini zonanya sekitar 225 pip, itu sangat besar teman-teman. Kalau teman-teman pakai H1 di sini 140 pip. Kalau pakai 50% H4 di sini 50% H4 itu di sini 120 atau 50% H1 sekitar 80 pip. Kalau saya sih sudah punya zona sendiri di dalam kotak kuning yang ini, zona H1 nanti akan saya tuning, cuman nggak akan saya share di publik kayak gitu karena area tuning itu area yang cukup berbahaya karena sangat tipis, takutnya mempengaruhi psikologi kita ketika entry kayak gitu teman-teman. Untuk zona pertama, zona supply yang drop base drop ini di area setup UNTR ini ada di 2392. Nah, untuk zona kedua saya akan pilih di sekitaran sini. Pokoknya kita anggap di sini. Saya akan mulai cari konfirmasi sell di 2418 seperti itu. Berarti kalau minggu depan kalau area ini di break, area flag ini di break, gold akan lanjut teman-teman seperti itu, akan lanjut mengikuti tren besarnya. Tapi kalau bagi saya pribadi, ini pullbacknya belum lengkap kalau menurut saya, karena dia belum mengambil area bahu kiri di sini. Kayak gitu di 2315-an kayak gitu, area bahu kiri 2315 ke bawah kayak gitu teman-teman. Nah, saya rasa cukup untuk weekly analisis kali ini teman-teman. Zona sudah ada gitu, sudah ada di dalam area flag yang ini.
sudah saya tandai. Jadi kita main skala minor. Jadi ini adalah tren-tren minor, jadi tren di dalam tren gitu, kayak gitu. Jadi semacam internal market struktur teman-teman. Jadi ada tren di dalam tren. Jadi tren besar H4 ke atasnya itu bullish. Nah, kita pakai tren di H1 atau H4 ke bawah, H1 M30, kita cari tren bearish untuk memanfaatkan koreksi teman-teman, sebelum kita benar-benar cari posisi buy di area Quasimodo sini nih. Dari Quasimodo level di 2315 seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk gabung ke grup Telegram, teman-teman silahkan, linknya ada di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman ramaikan, share mappingannya di situ, share analisa di situ teman-teman. Jadi kita jangan cuman bisanya menjudge analisa orang lain atau ikut-ikutan sinyal orang lain tanpa memberikan analisa kita terlebih dahulu gitu untuk dinilai oleh orang lain. Kalau saya sih nggak akan peduli orang lain mau berkata apa tentang analisa saya, karena ini adalah analisa saya pribadi gitu. Kalau kita terlalu mudah terpengaruh sama kata-kata orang, kita nggak akan pintar-pintar teman-teman analisanya gitu. Tetap berpegang teguh dengan pemahaman masing-masing kayak gitu. Sekali lagi saya akan disclaimer dulu. Ini zona yang saya mapping ini hanya sebagai yang pertama untuk journaling saya pribadi, untuk merekam kebodohan saya di market seperti itu. Jadi yang kedua untuk sebagai bahan diskusi teman-teman yang ada di grup kayak gitu. Nanti akan ada bahan diskusi, jadi bukan asal entry, asal komen gitu, asal ngejudge analisa orang, tapi harus ada ilmu yang bisa diambil dari setiap analisa yang kita share ke publik kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, kalau ada manfaat yang bisa didapat dari video ini ya syukur alhamdulillah gitu. Kalau nggak ada ya juga nggak masalah seperti itu. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah menonton.